keluarga besar SMK Negeri 1 Tapen, bagi anak-anakku semua yang sudah diterima di SMK Negeri 1 Tapen. Untuk bab 1, kita akan mempelajari peranan kimia dalam kehidupan. Tanpa kalian sadari, kita tidak akan bisa lepas dari ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, sampai yang ada di sekitar kita. Contohnya, yang ada di meja ini adalah barang-barang atau benda yang menggunakan ilmu kimia dalam pengolahannya, seperti sabun. Kita saat ini harus sering cuci tangan, tentunya menggunakan sabun. Sabun ini menggunakan bahan kimia. Tanpa bahan kimia tak akan jadi sabun. Kemudian hand sanitizer. Saat ini kita harus sering membawa hand sanitizer kemana-mana untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hand sanitizer bahan utamanya adalah alkohol, yaitu salah satu bahan kimia. Kemudian handphone. Tentunya kalian pasti tidak asing lagi dengan barang yang satu ini. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP, karena HP sudah seperti teman setia kita. Lalu apa peranan ilmu kimia dalam HP? Yaitu dalam baterainya. Baterainya menggunakan salah satu unsur yang ada dalam ilmu kimia. Begitu banyaknya peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Citra, guru mapel kimia. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami, dan selamat mengikuti pembelajaran daring kali ini. Hari ini kita akan belajar kimia dengan bab 1, 3.1 dan 4.1, peran kimia dalam kehidupan. Kompetensi dasar yang kita pelajari yang pertama adalah kompetensi pengetahuan memahami peran kimia dalam kehidupan. Sedangkan kompetensi keterampilannya yaitu menunjukkan perbedaan perubahan materi dan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah memahami kedudukan kimia dalam sains dan bidang ilmu lain, menganalisis perubahan materi. Untuk keterampilannya, melakukan praktikum sederhana perubahan materi secara fisika dan kimia. Sisa IPK akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat memahami peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan menggunakan alat bahan sederhana dan tersedia di rumah, peserta didik dapat melakukan praktikum sederhana tentang perubahan materi. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di layar. Yang pertama adalah handphone, kedua sabun, ketiga hand sanitizer. Coba kalian cari informasi tentang bahan-bahan kimia apa yang terkandung di dalamnya. Karena semua barang tersebut adalah barang yang wajib kita miliki di saat pandemi seperti ini. Untuk pembelajaran daring dan untuk selalu mencuci tangan pasti menggunakan sabun. Untuk berpergian agar lebih praktis, kita membawa hand sanitizer. Cari tahu apa bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Kalian bisa search di Google ataupun mencari di literatur yang lain. Betapa pentingnya ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga benda yang telah disebutkan di awal dalam ilmu kimia dikategorikan ke dalam materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau mempunyai volume. Wujud materi ada 3, padat, cair, dan gas. Sedangkan sifatnya ada 2, fisis dan kimia. Komposisi zatnya materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa,
sedangkan campuran terdiri dari larutan, koloid, dan suspensi. Contoh larutan yaitu air ditambah gula akan menjadi larutan gula. Contoh dari koloid adalah santan, sedangkan contoh suspensi adalah campuran air dan pasir, sehingga akan terjadi dua lapisan, di atas air, di bawah pasir. Sedangkan contoh dari zat tunggal untuk unsur adalah emas murni, emas batang atau logam mulia. Sedangkan senyawa contohnya adalah air. Air adalah gabungan dari hidrogen dan oksigen. Gabungan keduanya membentuk air sehingga disebut senyawa. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan materi. Materi setiap waktu akan mengalami perubahan. Perubahan materi sendiri ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Contohnya di sini seperti gambar, yaitu kayu dirubah menjadi kursi. Kursi akan memiliki sifat yang sama seperti kayu, sehingga tidak terbentuk materi baru. Contoh yang kedua adalah kain menjadi masker. Kain dipotong, dijahit menjadi masker. Masker masih memiliki sifat yang sama dengan kain, sehingga tidak ada materi yang baru, maka keduanya, kursi dan masker, tergolong dalam perubahan fisika. Perubahan materi yang kedua adalah perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya adalah singkong dirubah menjadi tape. Tape memiliki sifat baru yang berbeda dengan singkong. Yang kedua adalah lemak atau minyak yang berubah menjadi sabun. Keduanya adalah materi yang memiliki sifat yang berbeda, sehingga kedua perubahan tadi disebut perubahan kimia. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Salah satu ciri-cirinya yaitu perubahan warna. Contohnya adalah ketika kita akan memotong apel, kemudian didiamkan beberapa saat, akan timbul warna kecoklatan pada apel. Ciri yang kedua adalah perubahan suhu. Contohnya yaitu dalam proses fermentasi, kedelai dirubah menjadi tempe, akan terjadi peningkatan suhu. Ciri yang ketiga adalah pembentukan gas. Contohnya ketika kita sedang membuat kue, adonan akan mengembang jika kita memberikan soda atau vermipan. Nah, di dalam adonan tersebut terjadi perubahan kimia, yaitu tandanya terbentuknya gas sehingga adonan mengembang. Ciri yang terakhir yaitu pembentukan endapan. Bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu terbentuknya kerak kapur di dalam panci yang biasa kita gunakan untuk memasak air. Lama-kelamaan pasti akan timbul kerak kapur. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang ciri-ciri perubahan kimia, kalian bisa melakukan praktikum perubahan materi sederhana di rumah masing-masing dengan alat dan bahan yang sederhana. Praktikumnya dengan judul pengamatan ciri perubahan kimia. Alat dan bahannya: 1. Botol kaca bekas, bisa botol UC Wanderson atau botol kaca yang lain. 2. Balon tiup. 3. Sendok makan. 4. Cuka makanan. Yang terakhir adalah soda kue. Berikut adalah langkah kerja praktikum kimia sederhana. Isi botol dengan 6-7 sendok makan cuka. 2. Isi balon dengan 1 sendok makan soda kue. 3. Tutupkan balon ke mulut botol. Pastikan isi dalam balon, yaitu soda kue, tidak jatuh ke dalam botol. Setelah siap, angkat balon hingga soda kue seluruhnya masuk ke dalam botol. Amati apa yang terjadi dan pegang bagian bawah dari botol. Semua yang kalian amati dan rasakan catat di buku catatan kalian masing-masing. Nah, jika kalian mengalami kesulitan dalam praktikum atau kurang paham dengan penjelasan saya, kalian bisa japri di WA saya atau kirim email atau di FB atau IG saya, terbuka 24 jam. Begitu juga dengan kalian akan mengirimkan hasil kerja, bisa pilih salah satu dari media yang ada.
nanti akan saya bahas. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan gunakan masker jika kalian bepergian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Citra akan memberikan contoh praktikum yang ada di video tadi. Kalian bisa melakukan di rumah dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Praktikum kali ini akan membahas tentang ciri-ciri perubahan kimia. Alat yang dibutuhkan, botol kaca bekas, bahannya cuka dan soda kue. Kemudian ada balon karet biru. Pertama, kalian masukkan 6-7 sendok ke dalam botol. Kemudian isi soda kue ke dalam balon sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya, tutup botol dengan balon. Pastikan isi soda kue tidak jatuh ke dalam botol. Kemudian angkat balon sampai soda kue jatuh ke dalam botol. Amati yang terjadi. Pegang bagian bawah botol dan rasakan apa yang terjadi. Catat semua hasil pengamatan dan yang Anda rasakan ke dalam buku tugas Anda. Pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat untuk belajar walaupun tetap di rumah saja. Selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker jika bepergian. Pertemuan selanjutnya akan Ibu Citra isi dengan materi pemisahan campuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.